Amin. Dia berhadapan langsung dengan oknum. Praise the Lord. Anda harus berhadapan langsung dengan oknum yang menjanjikan. Dia adalah sang penebus, firman yang tersingkap. Amin. Itu sebabnya Anda harus bertemu langsung dengan Yesus dalam hatimu. Atau Anda akan gagal. Amin. Karena pesan Wahyu 10 adalah Yesus sendiri. Sebagian orang berpikir bahwa pesan adalah doktrin. Pengajaran, no. Yesus berkata, pengajaranku datang dari Dia yang mengutus aku. Apakah Yesus doktrin? Apakah Yesus pengajaran? Yesus adalah oknum pribadi yang memberikan pengajaran. Wahyu 10, Tuhan turun dari surga adalah oknum pencipta langit dan bumi yang mendatangkan pengajaran melalui nabinya. Oh, haleluya. Untuk menghasilkan mempelai wanitanya. Orang-orang yang akan diluputkan dari celaka yang ketiga. Terpujilah nama Tuhan. Dalam hal ini, Anda harus mengikuti Roh Kudus, sebab firman adalah jalan. Dan Roh Kudus akan membuat Anda tetap di jalan itu. Fokus bahwa Anda sedang menuju ke pengangkatan. Bukan menuju ke hal yang lain. Tuhan bekerja di alam supranatural. Hal yang supranatural adalah melampaui yang intelektual. Sebab jika Tuhan bisa dihampiri dengan pengertian intelektual manusia, Dia bukan Tuhan. Ada amin? Yes sir, Dia bukan Tuhan. Tapi jika Anda mendapati seorang Allah yang hidup, mengerjakan segala sesuatunya, melampaui yang intelektual, itulah pencipta langit dan bumi. Dialah Mesias itu sendiri. Haleluya. Sehingga apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dulunya adalah melakukan tanda-tanda heran. Adalah untuk menarik perhatian orang-orang. Dan baru kemudian hal-hal yang supranatural yang tak dipahami pikiran dinyatakan. Makan dagingku, minum darahku. Bisa intelektual menangkap? Tidak bisa. Itu harus pewahyuan. Tapi ketika mereka melihat orang buta dijelekkan, orang lumpuh berjalan, yang sakit disembuhkan, dan lain sebagainya, yang mati dibangkitkan. Wah, orang melihat, wah luar biasa, inilah Mesias. Itu intelektual. Itu intelektual. Tapi ketika dikatakan, aku dan Bapa satu. Aku dan Bapa satu. Maka kemudian intelektual berubah. Ya, saya berikan contoh beberapa oknum di Alkitab yang masuk ke pengangkatan. Henok masuk pengangkatan karena sudah menyelesaikan piramidanya. Amin. Sehingga tubuh itu tunduk kepada keinginan Roh Kudus di zamannya, sebab sudah dinubuatkan akan ada penghakiman melanda zaman purba. Maka Henok ditampilkan untuk menjadi sebuah memorial. Karena apa yang menjadi pekerjaan Henok akan menjadi sebuah memorial. Peringatan, ingat-ingatan. Sehingga Henok menyelesaikan piramida sebelum air bah datang. Henok gambaran mempelai wanita yang diangkat. Amin. Jadi ada pekerjaan yang progres terus menerus. Kemudian Elia hendak diangkat. Dan untuk Elia diangkat, Elia menjalani 4 tahapan. Bergerak dari Gilgal menuju ke Betel, dari Betel menuju ke Yeriko, dari Yeriko menuju menyeberang sungai Yordan. Amin. Sehingga tubuhnya Elia memperlihatkan ada pergerakan maju. Tidak menetap hanya di satu tempat, tapi mengikuti kemana roh Allah bergerak. Tiang api bergerak, amin. Untuk memperlihatkan kepada saudara, Elia adalah Kristus sendiri. Dan ada Elia di zaman ini, memberitahukan kepada Anda syarat untuk masuk ke dalam pengangkatan. Dalam hal ini harus bergerak dari pembenaran, pengudusan, baptisan Roh Kudus kepada pengadopsian. Haleluya.